Dan bagaimana proses kebangkitan itu? Di dalam tubuh manusia ada satu organ yang tidak akan hilang, yaitu ujung tulang ekor, pangkal tulang ekor. Walaupun dia dibakar, ditumbuk, mungkin menjadi debu, tapi dia akan tetap ada. Mungkin dia bercampur dengan tanah, yang ini tetap ada. Dan dari situ kelak Allah akan membangkitkan manusia. Allah akan kirimkan hujan dari bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Yumni kamani rijal, yang terpancar seperti maninya lelaki. Kemudian dari situlah tumbuh manusia. Sehingga tatkala tubuhnya itu sudah sempurna, Allah akan bangkitkan Israfil. Dan Allah akan perintahkan kepadanya untuk meniupkan sangkakala. Sangkakala itu adalah tanduk ya. Dia akan berdiri antara langit dan bumi, memegang tanduk tersebut yang besar. Yang di dalamnya itu terkumpul ruh-ruh manusia. Ketika dia tiupkan, ruh-ruh itu berterbangan menuju ke jasad masing-masing tanpa ada yang salah tempat. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Kalau sangkakala yang pertama itu adalah berakhirnya umur dunia. Sangkakala yang kedua adalah berawalnya hari akhir. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Gimana Ustaz? Jumlah manusia banyak sekali. Miliaran. Sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Allah tuh kalau ingin sesuatu tinggal mengatakan kun. Selesai. Semuanya akan tiba-tiba bangkit dari kubur. Orang akan keluar dari kuburnya. Kata Nabi SAW. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan ghurlan. Dalam riwayat lain dikatakan hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Digiring ke padang mahsyar ketika mereka keluar dari kuburnya. Dalam kondisi tidak beralas kaki. Tidak berpakaian. Belum disunat. Dan tidak membawa apa-apa. Ya. Mereka akan digiring ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar itu mereka akan ditahan sebelum proses hisab. Mereka akan ditahan, matahari akan didekatkan kepada mereka. Dengan jarak 1 mil kata tudna syams yaumil qiyamah qadru mil. Dengan jarak 1 mil. Lalu manusia akan tenggelam dalam keringat. Miliaran manusia dikumpulkan di satu tempat. Nabi menyebutkan mahsyar itu tempatnya tanah putih, ardun bayda, naqiyah putih. Dikumpulkan di sana manusia. Kemudian mereka tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalannya. Tidak bicara harta, tidak bicara kedudukan, tidak bicara etnis, tidak bicara jabatan. Bicara amal. Makanya di dunia kita disuruh beramal. Bayangin umat Islam, ada apa capek-capek kita. Subuh, sholat subuh. Ketika orang-orang pada tidur. Sebagian sebelum subuh sudah sholat lail, qiyamul lail. Capek dia ngantuk tapi dia lakukan itu. Karena dia percaya nanti balasan. Maka tatkala mentari mendekat, orang-orang ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yablughul araq ila rukbatayh. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ini semua orang berdekatan tapi keringatnya beda-beda. Ada yang sampai ke ilahiqwai, sampai ke pinggangnya. Wa minhum
Man yuljimuhumul araq iljaman. Ada yang tenggelam dengan keringat. Namun ada orang-orang yang tidak kena panas mentari. Orang-orang yang dikasih naungan sama Allah Azza wa Jalla. Yauma la dhilla illa dhilluh.